Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan untuk malam hari ini kami hadir dalam Ramadan di Mancanegara kerjasama Pro 3 RRI dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia. Dan untuk malam hari ini kami akan ajak Anda menuju ke Arab Saudi untuk mengetahui seperti apakah suasana Ramadan, khususnya di awal-awal Ramadan. Apa yang menjadi pembeda yang signifikan ketika Ramadan di tanah air dan apa yang dilakukan warga negara kita ketika menjalani ibadah Ramadan jauh dari rumah atau jauh dari tempat tinggal kita sendiri. Dan untuk itu malam hari ini kami akan berbincang bersama dengan mahasiswa pendidikan bahasa Arab di King Abdul Aziz University, Yusuf Tamara, yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Mas Yusuf Tamara, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas waktu Indonesia dan Iya, selamat siang sore sih waktu sini. iya. Di kota mana ini, Mas Yusuf? Saya di kota Jeddah Mas. Di Jeddah. Ya, Oke. Sudah berapa lama atau sudah tahun keberapa ini kuliah di King Abdul Aziz University ini, Mas? di King Abdul Aziz ini udah masuk di tahun ke-5 Mas. Waduh, udah berarti udah fasih dengan kondisi di sana ya, terutama di saat Ramadan ya. Berarti ini Ya, Ramadan yang keempat atau kelima nih? berarti udah kelima ya. Kelima ya. Ya, Hmm. Seperti apa sih Mas kalau awal-awal Ramadan di Jeddah khususnya yang mungkin hmm, bisa diceritakan? oke. Jadi sewaktu di Jeddah itu Ramadannya tidak terlalu jauh berbeda dengan situasi Ramadan di Indonesia. Mhm. Cuma memang di sini masyarakatnya agak sepi ya kalau misalkan di siang hari atau sore hari. Karena memang kondisi tempat di Arab Saudi juga panas. Cuma alhamdulillahnya di tahun ini kita di musim Ramadan sekarang itu masih di musim dingin gitu Mas. Jadi apa lebih enaknya itu di sana aja sih di musim dingin. Oh begitu. Jadi Ya, nggak terlalu panas ya di Ramadan ya kali ini sekarang ya. panas gitu. Mhm. Apa sih yang menjadi ciri khas Ramadan di Arab Saudi khususnya di Jeddah yang selalu teringat untuk Mas Yusuf sendiri? Kalau yang teringat di sini tuh ada banyak ya Mas, ada beberapa. Di antaranya itu memang terutama di Arab Saudi ya Timur Tengah sendiri khusus pada umumnya memang kita akan selalu punya kesempatan ibadah yang sangat banyak gitu, sangat sangat luas karena memang di sini orang-orang memang fokusnya untuk beribadah kan, apalagi ini memang di Arab Saudi kan, wilayah Mhm. Arab. Mhm. Kemudian kalau kalau misalkan di Indonesia ya biasanya kan ada sejenis apa ya wartakjil gitu ya Mas ya. Oh, war takjil. Jadi Atau menjelang ngabuburit. buka puasa itu ada satu lokasi menjual takjil-takjil dan masyarakat Hmm. itu berbondong-bondong ke sana untuk mencari takjilnya. Itu disebutnya perang takjil lah istilahnya gitu. Mencari Ya, cepat-cepatan karena cepat habis juga ini. Gimana? Di sana nggak ada kayak gitu ya? kalau di sini enggak, Nggak ada alhamdulillah di ya? sini enggak. Tapi di sini itu memang banyak kalau kita sebutnya di sini itu istilahnya tuh muhsinin gitu Mas atau orang yang suka bersedekah dengan makanan gitu. Jadi Oh memang iya, orang-orang iya. terutama di masjid ya, di masjid-masjid itu memang disediakan makan gratis gitu. Makan Oke. gratis berbentuk eh, pertama itu memang bentukannya buka puasa kayak air, kurma Mhm. dan roti gitu. Tapi setelahnya akan dibagikan makanan-makanan gitu. Oh, itu juga terjadi kan ya di Indonesia ya. Setiap masjid hampir pasti Iya, menyediakan buka puasa bagi mereka yang ya untuk berbuka puasa di masjid tersebut ya. hmm, Kalau iya. kalau dari yang lain atau mungkin tradisi yang khusus, adakah nggak yang masyarakat sana selalu lakukan yang tidak muncul di hari-hari biasa? Mungkin itu dari sisi makanannya, terutama itu ya yang paling Iya. dicari ya seperti itu. Gimana Mas Yusuf? Kalau hal-hal yang seperti itu kemungkinan rata-rata memang sama aja sih Mas. Mhm. Semuanya sama dengan hari-hari biasa. Cuma memang kalau di sini tuh memang di porsi ibadahnya aja sih. Di sini memang orang-orang lebih fokus untuk beribadah seperti itu. Iya. Apalagi di wilayah Mekah dan Madinah ya khususnya. Memang
terutama Mekah dan Madinah ya memang sangat padat sekali kalau udah masuk bulan Ramadan itu. Ya. Dan bisa sampai yang biasanya misalkan kalau di Masjidil Haram itu sekitar 1 juta, bahkan kalau musim Ramadan itu bisa sampai 2 jutaan gitu mas, Iya, iya. masyarakat yang berada di sekitaran Masjidil Haram atau Masjid Nabawi gitu. Iya, bahkan tidak sedikit ya yang umroh di Ramadan ya untuk merasakan Iya. berpuasa Iya. atau di bulan suci Ramadan di tanah suci ini. Kalau untuk Hmm. aktivitas masyarakat sehari-hari ada jam perubahan nggak? Mungkin yang dari tempat bekerja atau mungkin dari kampus sendiri nih Mas Yusuf. Hmm. Kalau dari tempat bekerja kemungkinan sama dengan kampus ya mas ya. Mhm. Karena kalau di kampus sendiri kita biasa dimulai perkuliahan itu dimulai pukul 8 pagi. Ketika puasa itu kita mulainya jam 10 pagi gitu mas. Dan Hmm. waktu untuk berkuliahnya ataupun mungkin bekerja juga kali ya. Kalau untuk kuliah itu sendiri memang kita dikurangin beberapa menit, misalkan 1 jam jadi setengah jam gitu. Jadi Oke. kuliah itu memang dikurangi waktunya gitu. Bisa 50% berarti ya, yang biaya biasanya normal 4 jam, di Ramadan ini bisa cuma 2 jam ya, waktu kuliahnya Ya ya. bisa sampai Seperti itu bisa ya. pengurangan itu bisa setengah setengah jam gitu. Mhm. Kalau Kemudian ya gimana? kalau misalkan kita kan kalau pagi mulainya jam 8 ya mas ya. Kalau sore itu berhenti nanti di pukul 3 gitu. 3 nggak ada lagi perkuliahan. Kemudian perkuliahan dilanjutkan nanti setelah Isya. Oh, ada Biasanya lagi malamnya ya. ya bahkan teman-teman yang biasa pergi ke lab itu buat buat riset dan Mhm, sebagainya mhm. atau buat praktikum. Biasanya teman-teman yang di bulan Ramadan ini eh, pukul 10 atau setelah tarawih biasanya mereka akan pergi ke kampus juga, bahkan sampai sampai nginep juga di kampus biasanya sih. Oh Ada gitu. beberapa cerita seperti itu. Oke. Nah, kalau kalau di kampus sendiri banyak gak sih dari Indonesia? Kalau di kampus aku sendiri itu kan di King Abdul Aziz University itu sekitar 60-an orang gitu mas. 60 orang Indonesia ya. Ya, Berarti sering dong ngumpul, buka bersama, atau mungkin ya, juga ya. Nah ini gimana ya. nih kegiatan yang biasanya dilakukan? Mungkin teman-teman kampus atau juga teman-teman di PPI sendiri. Gimana nih Hmm. Mas? Biasanya sih kalau untuk kampus sendiri untuk mahasiswa sendiri ya, kita di antara kita sesama mahasiswa biasanya itu kita ada kumpul gitu sama Ya, teman-teman. Apakah itu akan masak kitanya gitu. Biasanya kan kita identik sama apa ya, kalau makanan Indonesia tuh pasti bikin gorengan gitu ya. ya, ya. Kalau yang yang sebisanya sih seperti itu. Jadi Oke. kita masak gitu atau memang kita ngikut daerah sini ya. Karena ngikut daerah sini jadi kita biasanya juga ada yang beli gitu. Tapi Hmm, memang selama selama aku di sini ya. kita tuh di sini tuh masak apakah itu makanan-makanan Indo ataupun baik itu makanan maupun minumannya gitu. Oke. Makasih banyak loh Mas Yusuf ya, menarik nih ceritanya dari Tanah Suci di Jeddah sendiri, pengalaman sudah yang kelima atau merasakan ibadah Ramadan di sana. Yang banyak sekali warga kita ingin merasakan berpuasa ataupun di bulan suci Ramadan berada di Tanah Suci. Terima kasih Mas, sehat selalu di sana ya. Selamat menjalankan Ya ibadah Mas. puasa Mas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Tamara, mahasiswa pendidikan bahasa asing dari King Abdul Aziz University dalam Ramadan di mancanegara kerjasama Pro 3 RRI dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia.